Mungkin saja Anda di dalam profesi atau kerjaan Anda berada di titik nadir sekarang. Marilah kita memiliki konsep berpikir yang benar. Kalau kita manusia, apa yang didapat oleh manusia lain, itu juga berpeluang untuk kita dapat. Apa yang dilakukan orang lain, itu juga bisa kita peroleh. Sahabatku, para pecinta inspirasi. Kali ini kita kembali bertemu dan kita akan membahas beberapa topik secara serial, yaitu mengenai inspirasi meraih keberhasilan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Di dalam perjalanan inspirasi yang saya dapatkan di dalam kehidupan ini, saya mencoba menyimpulkan ada 10 sumber inspirasi yang harus kita pahami dan kita jalankan untuk mendapatkan hidup yang sukses. Sahabatku, sumber inspirasi untuk kali ini kita akan membahas seri yang pertama, yaitu betulkan paradigma Anda. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan banyak orang dengan tipe karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya penuh dengan semangat, tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan keluhan. Ada orang yang hidupnya penuh dengan optimisme, tapi ada juga banyak orang yang hidupnya penuh dengan pesimisme. Ada orang yang bergairah, tapi tidak kurang juga orang yang berputus asa. Sahabatku yang saya sayangi, ini semua terjadi adalah karena cara berpikir atau paradigma mereka di dalam kehidupannya. Paradigma ini adalah pola pikir ataupun mindset ataupun nilai-nilai kehidupan yang dianutnya. Kalau dia memandang hidup ini sulit, maka dia nanti menjadi orang yang banyak mengeluh. Kalau dia memandang hidup ini adalah kesempatan, maka orang itu akan menjadi yang penuh dengan semangat. Tapi ingatlah sahabatku, paradigma atau mindset yang kita miliki itu sangat menentukan bagaimana sikap kita di dalam kehidupan ini. Seseorang yang menganut paradigma atau pola pikir yang salah akan mengakibatkan kehidupannya penuh dengan masalah. Tetapi seseorang yang hidup dengan paradigma yang benar mengakibatkan kehidupannya penuh dengan sukacita. Jadi oleh karena itu, pikirkanlah dengan benar. Apakah paradigma yang Anda anut, atau yang Anda yakini, atau yang Anda hidupi adalah paradigma yang benar, atau paradigma yang salah? Sahabatku, pernahkah Anda mendengar nama A.J. Taylor Morton? Ini adalah orang yang awalnya berparadigma negatif, tetapi setelah dia menyadari, dia akhirnya berparadigma positif. Dan akhirnya dia hidupnya luar biasa. Kisahnya begini. Dulu sekitar tahun 30-an, ada seorang perempuan kulit hitam yang tuli, bisu, dan hidup miskin di negara bagian Amerika, yaitu di Texas. Kondisi itu membuat perempuan ini hanya bisa menjadi seorang buruh kasar di perkebunan kapas. Karena kondisinya yang kurang beruntung, bisu dan tuli, apa yang terjadi? Suatu waktu dia diperkosa oleh orang lain. Dan karena dia bisu dan tuli, dia tidak mampu memberitahukan siapa yang memerkosanya. Dan ternyata dia hamil akibat daripada perkosaan itu. Yang sudah bisa kita bayangkan bahwa si perempuan anaknya ini nanti akan bernasib buruk juga. Kondisi memaksa si ibu dan bayinya ini hidup di daerah yang sangat miskin dan tidak mampu bersekolah. Dalam kondisi itu, putrinya ini sudah memiliki paradigma yang salah. Dia sudah yakin bahwa hidupnya akan buruk terus, nasibnya akan buruk terus, dan kehidupannya tidak jauh daripada penderitaan. Sampai suatu saat keluarga ini dikunjungi oleh seorang pendeta. Apa yang disampaikan oleh pendeta kepada keluarga ini langsung mengubah mindset, mengubah paradigma daripada si putri ini. Apa yang disampaikan pendetanya adalah bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh kita berasal dari mana.
Hidup ini tidak ditentukan oleh bagaimana kita sekarang, tapi bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Si pendeta mengatakan kepadanya bahwa dia bisa mengubah hidupnya apabila dia memiliki paradigma cara berpikir, pola pikir yang benar. Setelah itu, si putri ini akhirnya mendaftar ke sebuah sekolah. Tetapi pada saat itu kita ketahui bahwa diskriminasi ras sangat kental di Amerika. Maka si putri juga hanya bisa sekolah di sebuah sekolah yang sangat berkualitas rendah. Sekolah itu adalah sekolah Texas Blind, Deaf, and Orphan yang ada di kampungnya. Sekolah ini sebenarnya diperuntukkan kepada orang-orang yang cacat saja dan kepada mereka yang sangat-sangat miskin. Tapi akhirnya si putri juga ikut di sana walaupun sebenarnya dia tidak ada mengalami cacat secara fisik. Dan dia bersekolah di sana dengan semangat, dengan keyakinan bahwa dia juga bisa hidup layak, bisa juga mendapatkan keberhasilan. Setelah beberapa lama dia sekolah di sana dan tamat, akhirnya dia mencoba untuk masuk ke perkuliahan. Tapi sayang, masalah diskriminasi kulit masih sangat kental saat itu. Maka akhirnya dia juga masuk ke kampus hanya untuk golongan-golongan rendah yang berkulit hitam. Dia kuliah di Universitas Huston, Tilston. Dan di sana boleh dikatakan mutunya juga tidak terlalu baik. Akhirnya, Presiden Amerika pada saat itu, John F. Kennedy, meminta dia untuk bergabung kepada Komite Ketenagakerjaan di Amerika. Dia semakin yakin bahwa hidupnya bisa lebih layak dan lebih berhasil. Dan apa yang terjadi? Untuk periode berikutnya, pada saat Presiden Amerika itu adalah Jimmy Carter, beliau ini diangkat menjadi Menteri Keuangan. Tahukah Anda siapa namanya? Itu adalah A.J. Taylor Morton. Keberhasilan daripada A.J. Taylor Morton ini adalah akibat daripada perubahan paradigma. Tadinya dia memahami paradigma bahwa nasibnya buruk dan tidak mungkin berubah. Tetapi setelah dia mengubah paradigmanya, dia juga bisa sukses. Dia juga bisa hidup layak, bahkan bisa maju. Maka dia merubah sikap dan cara kerja dari hari ke hari dan akhirnya berhasil. Sahabatku, saya tidak tahu kita dalam kondisi bagaimana sekarang. Mungkin saja Anda di dalam profesi atau kerjaan Anda berada di titik nadir sekarang. Tetapi yakinlah, apabila kita meyakini bahwa itulah takdir kita, maka semuanya akan selesai dan berakhir malang. Tetapi yakinlah bahwa apabila kita meyakini kita bisa mengubah nasib, apabila kita meyakini orang sukses sana juga adalah sama seperti kita, sama-sama manusia, sama-sama punya waktu 24 jam, dan sama-sama hidup di tempat ataupun menghirup udara yang sama. Tentunya kita juga bisa seperti mereka. Jadi oleh karena itu, anutlah paradigma atau pola pikir atau mindset yang benar bahwa semua keberhasilan bisa kita raih apabila kita memiliki paradigma cara berpikir yang benar. Akhirnya, marilah kita memiliki konsep berpikir yang benar. Kalau kita manusia, apa yang didapat oleh manusia lain, itu juga berpeluang untuk kita dapat. Apa yang dilakukan orang lain, itu juga bisa kita peroleh. Hanya saja, kita harus mengubah mindset kita. Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya, namun kegagalan juga tidak datang dengan sendirinya. Keberhasilan didapat karena dia itu berparadigma yang benar dan mengerjakannya tahap demi tahap sampai dia berhasil. Dan orang gagal juga begitu. Dia itu memiliki paradigma yang salah dan dia kerjakan hari demi hari, akhirnya dia menjadi orang yang gagal. Sahabatku, saya juga sudah menuliskan sebuah buku inspirasi meraih kesuksesan itu di dalam 10 poin. Itulah yang akan kita bicarakan nanti menjadi seri demi seri di dalam channel ini. Buku itu adalah ini. Judulnya adalah Revolusi Diri untuk membangun mindset yang benar. Dan ini adalah menggali potensi diri kita untuk meraih kesuksesan. Apabila Anda tidak sempat
membaca atau memiliki buku ini, ikutilah serial channel ini untuk bisa memahami isinya, untuk mengubah paradigma kita, untuk meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Saya Sortaman Saragi, salam inspirasi buat kita semua. Terima kasih.